Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa kembali melalui channel YouTube kami. Kami dengan hati yang rindu mau membagikan kebenaran firman Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini, khususnya menjawab pertanyaan MTPJ pada periode 25 sampai 31 Agustus 2024. Sekali lagi 25 sampai 31 Agustus 2024. Kita berdoa untuk dapat memulai perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Tolong kami, berikan hikmat sehingga apa yang kami diskusikan dalam perenungan firman itu memberkati setiap kami untuk bukan hanya sampai pada pendengar, tetapi melakukan kehendak-Mu dalam ketaatan kepadamu Tuhan. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan, maka berikan hikmat kepada kami yang terbatas. Kami tidak bisa Tuhan tanpa pertolongan-Mu, maka Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dan kasihani setiap dosa dan pelanggaran kami, agar layaklah kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bacaan kita untuk periode 25 sampai 31 Agustus 2024 dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Di bawah tema mingguan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya bacakan ayat 13 ya, sesuai dengan tema kita. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini saya ambil dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Sekali lagi, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan inilah yang akan kita renungkan di bawah tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, penulis dari kitab Filipi ini adalah Paulus, seorang misionaris, seorang rasul yang mendirikan dan berperan dalam perkembangan gereja di Filipi. Filipi ini adalah sebuah kota yang besar, pusat kegiatan dagang yang ramai, penghasil tambang emas dan memiliki standar moral yang rendah. Namun kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40, maka akan jelas ditemukan kalau Paulus pergi memberitakan Injil di Filipi sehingga ada orang-orang Kristen di Filipi. Filipi ini adalah kota pertama di Eropa yang dikunjungi oleh Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Memang tidak lama Paulus di sana, namun benih Injil yang dia taburkan ini membuat seorang Lydia bertobat, membuat seorang petenung juga lepas dari kuasa kegelapan, membuat kepala penjara di Filipi dan keluarganya menjadi percaya kepada Allah. Dan ini membawa dampak besar bagi hidup beriman jemaat di Filipi. Buktinya adalah dalam teks bacaan di hari ini Filipi 4 kita menemukan jemaat menunjukkan kasih kepada Paulus. Saat mereka mendengar bahwa Paulus di penjara, mereka utus Epafroditus untuk membawakan bantuan kepada Paulus. Nah, saat di penjara tersebutlah Bapak Ibu Saudara, yaitu di Roma, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi ini. Maka dari apa yang didengarnya bahwa ada berbagai masalah di Filipi, dia menulis surat Filipi dengan setidaknya 3 maksud. Yang pertama, Paulus menguatkan jemaat yang sedang mengalami banyak pergumulan bahwa penderitaan yang jelas nampak dalam surat ini, yaitu mereka dianiaya, mereka mengalami perpecahan dalam jemaat, mereka mengalami perselisihan, dan Paulus mengatakan bahwa penderitaan pergumulan yang mereka alami ini, mereka dikuatkan, mereka ditegur, diingatkan oleh Paulus.
Yang kedua, Paulus menasihati secara khusus kepada beberapa hamba Tuhan. Dapat kita baca di Filipi pasal 4 ayat 2-3. Tapi juga kepada jemaat agar tetap memelihara iman dan saling menolong. Kemudian yang ketiga, Paulus mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat pada Filipi pasal 4 ini. Mari kita bahas berdasarkan pertanyaan MTPJ di minggu berjalan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau orang buka orang PMTPJ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa pemahaman saudara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia menurut Filipi pasal 4 ayat 10-20. Di sini perkataan ini orang tahu dulu dikatakan oleh Paulus. Kemudian dia di sini pakai huruf besar menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka Paulus sedang berbicara tentang kekuatan di dalam Kristus. Kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa melalui surat Paulus ini telah ditegaskan bahwa kemampuan Paulus ketika menghadapi berbagai situasi, baik dalam kekurangan atau kelimpahan yang datang padanya, tetapi Paulus tetap melihat bahwa kekuatannya datang dari Kristus yang memberi dia kemampuan, bukan karena siapa Paulus itu. Ketika dia boleh berkata bahwa segala hal, segala perkara dapat kutanggung, tetapi hanya karena Dia. Kita sudah bacakan tadi di ayat 13, dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di sini jelas kalau ayat 14, ketika Paulus memberi pujian kepada jemaat bahwa baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, bahwa kondisinya pada waktu itu tidak baik, dia dipenjarakan karena memberitakan kabar baik. Kemudian di sanalah justru dia menemukan ada perhatian daripada jemaat, tapi Paulus merasa ketika jemaat membantunya dengan kedatangan Epafroditus bahwa itu bukan karena betapa bisanya jemaat, tetapi karena pertolongan Tuhan saja. Karena kemampuan Tuhan saja yang membuat jemaat berbelas kasih mengingat Paulus, dan karena kebaikan Tuhan saja Paulus dikuatkan sekalipun dia mengalami berbagai pengalaman yang cukup pahit, kesusahan, penderitaan ketika dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara, Paulus juga menunjukkan bahwa benar ada masalah, namun dia bisa bertahan, dia mampu bersyukur sekalipun dalam kekurangan. Dan ini bukan tergantung keadaan. Sukacita Paulus bukan karena dalam keadaan apa dia, tetapi bergantung pada hubungannya dengan Kristus. Ia bisa menghadapi semua hal atau segala perkara dengan sikap yang sama, dalam keadaan bersyukur tapi juga dalam keadaan tidak baik, karena kekuatan dari Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, peran dan dukungan jemaat. Di sini kita bisa lihat bahwa meskipun Paulus menghargai dukungan yang dibawa Epafroditus dari jemaat Filipi, ia menekankan bahwa apa yang dia bisa nikmati itu dari Kristus. Ini menunjukkan bahwa dukungan materi itu penting, tetapi yang paling penting bagi Paulus adalah Kristus di pihaknya. Dia memelihara iman kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, yang memampukan orang-orang percaya termasuk Paulus. Orang ini siapapun tentu kita tidak akan mampu tanpa Kristus, sehingga kalau bahas segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata-kata ini nyandak ada makna kalau orang ini tidak punya iman kepada Kristus. Karena orang akan merasa patah hati ketika dikecewakan, ditinggalkan, dilukai, ketika mengalami pergumulan dan tantangan. Tetapi ketika kita punya iman kepada Yesus Kristus dan mengatakan hal ini sebuah pengakuan yang luar biasa, powerful, bahwa kita orang percaya tidak kehilangan iman dan pengharapan dalam keadaan apapun, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita.
Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan bentuk-bentuk persoalan dan masalah dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara 6 saja. Yang pertama, masalah komunikasi. Ini penting sekali. Komunikasi baik itu melalui kata-kata atau secara verbal atau non-verbal. Ini sangat penting ya. Komunikasi yang tidak baik pasti di mana saja ya, bukan cuma dalam pelayanan, ini akan menyebabkan mispersepsi, salah tangkap, sehingga komunikasi sangat penting. Yang kedua, adanya masalah, problem di dalam pelayanan itu sendiri. Maka ada pertentangan antara pelsus dan pelsus, di dalamnya pendeta dengan penatua diaken, tapi juga pelayan khusus dengan jemaat atau jemaat dengan jemaat, dan ini akan mengganggu harmoni, keindahan, sukacita, persatuan pelayanan ketika masalah ini tidak diselesaikan dari akarnya. Apa juga bentuk-bentuk persoalan yang dapat dihadapi dalam pelayanan? Bagi saya, masalah sumber daya, keterbatasan keuangan, uang kas yang makin menipis. Di samping itu, orang-orang tidak mau berkontribusi kerja bakti. Ini menjadi tantangan. Datang ibadah saja malas, atau sebaliknya ya, ada yang datang ibadahnya tidak rajin, nanti kalau dia kerja bakti rajin. Nah, ini juga cukup menjadi masalah. Kemudian masalah manajemen, ketika tidak ada sidang-sidang yang secara clear membahas masalah-masalah di jemaat, sehingga perencanaan, organisasi, pengelolaan waktu ini mengganggu betul-betul. Kemudian juga bicara mengenai pemimpin, dalam hal ini bisa saja badan pekerja, ketua, wakil sekretaris, asisten bendahara, ataupun penatua diaken kolom, penatua di BIPRA, komisi-komisi kerja yang juga tidak bisa menghandle pelayanan, mengeksekusi keputusan sidang dengan baik. Tapi juga yang jadi masalah, yang penting yang mesti orang ingat, masalah spiritualitas. Sudah jadi pelayan, belum tentu dia hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam panggilannya kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi tidak memberikan hatinya bagi Kristus. Ini menjadi satu masalah yang sangat serius. Sehingga bagaimana orang boleh menjadi alat kesaksian dan teladan, karena orang sebagai pelayan Tuhan, orang yang mengkhotbahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi kita di postingan Facebook, di postingan-postingan media sosial, kita dengan sengaja mempertontonkan orang ini banyak pergumulan, Tuhan di mana. Kita sengaja mempertontonkan dalam kesaksian hidup kita bahwa kita tidak menjaga keharmonisan dalam keluarga dan begitu banyak hal. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, tentunya ini masalah dari penempatan diri orang per orang ya, masalah etika, masalah pergaulan, sehingga ada juga dalam kepelayanan mereka sudah melayani tapi mereka kemudian jatuh pada hal-hal yang secara moral tidak patut dicontoh. Banyak sekali masalah dalam pelayanan, dan bagi saya akarnya cuma satu, yaitu tidak pengenalan kita kepada siapa Yesus, sehingga kita mudah menyerah, mudah jatuh dalam dosa. Ketika kita hidup seutuhnya bagi Kristus, maka ini akan menolong kita. Rumah tangga di mana kalau tidak ada masalah. Tetapi ketika pelayan khusus mengandalkan Tuhan, mereka menjadi kesaksian dengan keluarganya. Rumah tangga di mana yang tidak ada problem. Tetapi ketika mereka membawa pergumulan mereka kepada Tuhan, maka bukankah itu menjadi kesaksian bagi seluruh jemaat. Pelayanan di mana yang tidak ada miskomunikasi, tetapi ketika itu diselesaikan dan ranah sidang dipakai sesuai porsinya, ketika ada aturan-aturan yang mulai dilanggar, tapi kemudian kita berkaca bahwa dasarnya ada kok tata gereja, dasarnya adalah firman Tuhan yang adalah standar kebenaran, maka dengan kerendahan hati kita bisa melihat kepada Kristus, dan ini akan menolong kita melewati tantangan-tantangan tersebut. Pertanyaan ketiga, apa langkah konkret gereja dan pemerintah dalam menghadapi setiap perkara yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, banyak masalah dalam masyarakat yang terang mesti akui ini melibatkan orang percaya, maka gereja perlu terus meningkatkan
pelayanan dengan maksimal. Gereja perlu memberi pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada batas untuk bilang kepentingan siapapun, tapi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga pak orang yang torang kenal atau tidak, pak orang yang dekat dengan torang, tempat basah atau kering, tempat orang kaya atau orang miskin, kita harus melaksanakan pelayanan dengan jujur, dengan tulus memuliakan nama Tuhan. Gereja juga terpanggil sediakan bantuan pendidikan agar supaya juga ini menjadi satu bentuk pendampingan kepada mereka yang membutuhkan. Gereja juga harus melaksanakan pastoral counseling. Pendeta-pendeta mesti aktif turun kepada jemaat-jemaat dengan setia pada panggilan pelayanan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan gereja, misalnya menyediakan beasiswa yang disampaikan di gereja. Itu hal sederhana, bukan? Ketika ada lapangan pekerjaan diinfokan di gereja dan gereja boleh sampaikan atau di warta jemaat atau di papan informasi gereja. Itu bentuk kolaborasi yang ada, bahkan berkoordinasi dengan organisasi sosial sehingga kita boleh juga melaksanakannya. Saya lihat banyak sekali kalau di Gemim pemeriksaan kacamata gratis, donor darah dan sebagainya. Ini bentuk kerjasama yang luar biasa. Tetapi kalau ada masalah-masalah yang melibatkan orang percaya, maka gereja menyuarakan kebenaran, pemerintah melaksanakan sesuai dengan aturan. Sehingga bagian ini dapat terus diawasi, didukung dengan jujur, dan dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, langkah konkret banyak, tetapi eksekusinya, sekali lagi, dasar eksekusinya adalah tentu pada firman Tuhan. Itu yang utama. Kemudian melihat kepada aturan. Biar Tuhan dimuliakan dengan apapun yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun kita hari ini, saya mau katakan, mari dengan iman kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami merasa Tuhan, bahwa di tengah kehidupan ini tidak ada yang lebih baik yang kami butuhkan selain daripada Engkau. Kristus saja cukup dalam hidup kami. Kasih setiamu yang menyelamatkan kami. Pengorbananmu yang membuat kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sehingga tetap ada sukacita dan pengharapan karena iman kami kepadamu tidak pernah goyah. Apapun keadaan kami jadi berkat dan teladan. Tolong kami melakukan firman-Mu. Diberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan pelayanan, sehingga menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.